Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 130 praktikum atau laboratorium sistem komputer tahun 2022 di mana akan mempresentasikan hasil laporan pekerjaan kami yakni pada modul 1 mengenai arena. Next. Nah, di sini terdapat anggota kelompok yakni saya sendiri Muhammad Ilham Ramadhani dengan NPM 20 019. Lalu rekan saya Farid Awali dengan NPM 20 030. Next. Nah, yang pertama ini mengenai arena. Arena sendiri merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Orientasi dari arena adalah modelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Lalu yang kedua yakni terdapat ACD atau Activity Cycle Diagram yang merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara, sedangkan aktivitas ACD yaitu pasif dan aktif. Simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi menirukan sistem nyata, maka semakin baik model tersebut. Next. Yang ketiga yakni Arena Basic. Arena Basic sendiri merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Yang keempat, Arena Advanced. Dalam software Arena Advanced terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Di antaranya yakni Advanced Process Panel, General Flowchart Module, Data Module, Conveyor Flowchart Modules, Advanced Transfer Process, General Flowchart Module, Transporter Flowchart Modules, dan Data Module Advanced Transfer Panel. Next. Nah, di sini terdapat pendahuluan pada laporan praktikum kami, yang mana di sektor perindustrian merupakan sektor yang berpotensi menghasilkan nilai tambah, terutama bagi banyak perusahaan. Nilai tambah tersebut dapat diperoleh dari banyak faktor, antara lain variasi produk yang beraneka ragam yang berkualitas yang dihasilkan dari industri untuk menarik konsumen. Teknologi modern yang digunakan untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor manajemennya, karena manajemen yang mengatur keseluruhan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Produksi teh merupakan kegiatan mengubah input menjadi output, yang dimana isinya seluruh aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut dengan efektif dan efisien, agar permintaan yang hadir dari masyarakat dapat terpenuhi dengan maksimal. Simulasi juga merupakan program yang berisi sebuah model dari sebuah sistem atau alami maupun buatan, atau sebuah proses yang terbagi atas dua tipe, yaitu simulasi yang mengandung model konseptual dan yang operatif. Model konseptual menyatukan prinsip, konsep, dan fakta atas suatu sistem atau materi yang disimulasikan. Simulasi menghasilkan model representasi dari suatu proses atau operasi dan keadaan real. Model sebagai imitasi disusun dalam bentuk yang sesuai menjanjikan sistem real atas hal-hal tertentu yang perlu direpresentasikan dengan maksud untuk menghadirkan tiruan dan kegiatan dan sistem real. Sebagai contoh, model sistem antrian sebagai imitasi dari sistem pelayanan disusun untuk menggambarkan posisi dari pelanggan menunggu di depan stasiun pelayanan dan seterusnya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Farid. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus mengenai laporan kami, yaitu pada PT Demas proses produksinya minim dari antrian atau waktu tunggu. Nah, di sini tujuannya untuk maksimalkan proses produksi agar dapat memperoleh output yang maksimal pula. Penilaian ini bertujuan lagi untuk mengetahui apakah terdapat antrian pada proses produksi beserta solusi yang dilakukan guna meminimalisir hal tersebut dengan menggunakan metode simulasi dengan bantuan software Arena. Nah, dengan demikian tujuan dari melakukan simulasi sistem produksi pada produk T ini adalah apakah terdapat antrian waktu tunggu yang panjang serta menemukan suatu solusi perbaikan untuk memaksimalkan proses produksi tersebut. Nah, di sini dapat pengumpulan data dari aktivitas tadi, yaitu pengumpulan data sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kedatangan daun teh, lalu daun teh dipilah, kemudian daun teh diproses, lalu pengecekan hasil teh, kemudian packing teh, pemberian kode teh, yang terakhir adalah inspeksi. Nah, di sini terdapat data aktivitas produksi teh yang telah kami
rangkum, yaitu yang pertama ketegangan daun teh pada menit pertama sampai ke menit 10 dengan rata-rata sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua, daun teh yang dipilah adalah sebagai berikut sampai yang terakhir adalah aktivitas inspeksi. Nah, di sini terdapat activity cycle diagram, yaitu kedatangan teh, wait atau waktu tunggu, kemudian daun teh dipilah, kemudian beralih ke daun teh diproses, lalu pengecekan hasil teh, kemudian ke packing teh, selanjutnya memberikan kode pada teh, yang terakhir adalah inspeksi lalu difus. Nah, dari activity cycle diagram ini kita akan implementasikan ke software Arena. Nah, di sini kita sudah masuk ke software Arena. Untuk yang pertama adalah kita buat seperti yang activity cycle diagram tadi. Untuk yang pertama kita bisa buat kita klik create, kemudian kita tarik di sini, lalu kita cari assignment, kemudian kita tarik ke sini, kita luruskan, lalu kita cari stasiun, kita tarik di sini, kemudian setelah stasiun kita cari prosesnya. Nah, kita cari prosesnya di sini. Setelah itu kita pasang prosesnya lagi. Jadi nanti kita buat seperti ini dulu sampai aktivitas yang terakhir. Setelah itu kita cari auto. Nah, jadi kita mulai untuk proses untuk stasiun 2 nya, kemudian proses keempat kita tarik lagi untuk proses 5, ini proses 6, nanti kita rapikan lagi. Setelah itu kita cari assignment lagi, setelah itu setelah assignment kita cari record, yang terakhir itu dispose. Nah, jadi nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan satu-satu. Nah, untuk yang pertama kita klik create, kemudian kita namai dengan aktivitas. Jadi nanti kita pilih yang aktivitas yang tadi ada pada tabel. Itu yang expose, ini kita pilih 0. Setelah itu klik OK, kemudian kita pilih assignment, ini kita klik, kemudian kita add, kemudian kita pilih variabelnya itu type, kemudian kita tulis berpenting 1. Kita klik OK, kemudian kita klik lagi, pilih variabel pixel. Ini kita pilih picture byte, lalu oke, kemudian oke. Nah, di sini buat stasiunnya kita pilih stasiun Penggelaran. Kemudian kita klik oke. Nah, tadi kita masuk ke proses yang pertama. Untuk proses yang pertama ini tadi kita skip terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita masuk ke notepad yang tadi kita simpan. Nah, dari data tabel tadi yang PDB, kita susun mulai dari aktivitas 2 sampai aktivitas 6. Seperti yang ini adalah contoh dari aktivitas yang pertama berdasarkan menit dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kembali dulu ke software Arena. Dari sini kita bisa klik tools, lalu input analyzer, kemudian kita klik ini. Nah, kita tadi klik input analyzer, kita pilih input 1, kemudian kita pilih file, lalu kita ambil data file list exciting, kemudian kita pilih ini yang aktivitas pertama, kita buka. Nah, jadi nanti itu muncul diagram batang seperti ini, kemudian kita klik kemudian klik all. Nah, data expression ini nanti kita taruh ke software Arena yang bagian proses yang pertama, kita copy terlebih dahulu. Jadi nanti ini berlaku untuk semua proses yang sampai proses yang terakhir. Nah, kemudian kita klik proses yang pertama, kita namai daun yang dipisah. Lalu kita pilih expression, kemudian kita pilih minutes. Di sini kita yang tadi kita copy, kita paste di sini. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Di sini nanti tes itu berlaku sampai proses yang terakhir. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini setelah tadi yang proses pertama atau yang ketiga sudah kita
proses tadi, kemudian kita lanjut ke rute, kita lanjut rute, kemudian kita klik menu di stasiun 2. Lalu ini kita pilih 1, setelah itu kita pilih stasiun 2, ini stasiunnya kita pilih minus, kita klik OK. Kemudian di stasiun 2 ini kita ganti namanya menjadi stasiun pengemasan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya adalah proses yang keempat. Nah, kemudian kita setelah semua proses tadi, kita lanjut ke segmen yang kedua. Kita pilih 2 kali, kemudian kita pilih add, lalu kita pilih privacy picture, kemudian kita pilih picture farm. Kita klik OK, kita klik add, kita cancel, jadi nanti ada 1. Kemudian di sini setelah segmen kita lanjut ke report, kita add, kemudian di sini kita pilih count, kita ganti waktu total. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Setelah itu kita dispose ini ganti nama menjadi simpan program. Klik OK. Setelah semua tadi tiap tab ini kita isi, kemudian kita akan cek. Kita akan kita atur setupnya. Kita pilih replication ini itu 10. Setelah itu pojok parameternya kita tentang semua. Kemudian report kita ganti Siman Senari. Kita klik OK, kemudian kita klik go. Kita tunggu sampai outputnya itu muncul. Nah, jadi nanti itu tulisan di dashboard penjelasan. Jadi program kita itu sudah selesai. Ya. Nah, jadi ini output dari software kita tadi. Dari data waktu pengamatan tadi terdapat 10 aktivitas 10 waktunya dari summary for application 1 sampai dengan 10. Jadi yang pertama, kemudian yang ini yang kedua sampai seterusnya. Nah, jadi nanti waktu ini kita masukkan ke perhitungan manual yang ada pada kasus kita di laporan. Nah, di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel replikasi aktivitas dari produksi THD. Nah, dari data yang sudah kita dapat itu tadi kan di outputnya kita masukkan ke tabel ini dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, lalu kita konversi ke menit akan jadi seperti ini, kemudian kita hitung rata-ratanya, standar deviasi, kemudian kita hitung variansinya. Nah, dengan rumus-rumus berikut: n-1, kontingensi intervalnya 95%, alfanya 100%, lalu lain-lain, kemudian z-nya itu dari tabel kita dapat 1,96. Selanjutnya kita masukkan dari data ini sudah ketentuan 2,26, lalu 0,033857 ini dari variansi yang jam. Kemudian didapat hasil seperti berikut, yaitu 0,024196741 untuk bedanya. Kemudian kita masuk ke n-aksen dan didapat nilainya yaitu 2,74251. Kita bulatkan di 3, jadi nanti terdapat 3 aktivitas yang kita ambil sampelnya. Nah, selanjutnya yaitu dari perhitungan yang tadi yang telah dilakukan, yaitu verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Karena jumlah n1 tidak sama dengan n2, maka metode yang digunakan untuk mengujian validasi materinya adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesa yang tertera sebagai berikut. Lalu di sini dapat tabel total waktu pengukuran, yaitu ini untuk penumpangnya tadi, yaitu produksinya, maksudnya yaitu untuk aktivitas pertama itu 1, 2, dan 3. Total waktu pengukuran yaitu 114, 116, 115 ini diambil dari rata-rata tabel yang tadi, yang ini 114, 16, 15. Kemudian untuk tabel hasil output simulasinya, replikasinya yaitu 1, 2, 3. Total waktu menitnya itu tadi dari sini 1, 2, 3. Dengan selanjutnya yaitu terdapat tabel perbandingan output real system atau perhitungan manual dan software dalam arena. Dengan real systemnya ini 114, 16, 115, dan di arenanya ini perbandingannya 99 sekian, 102 sekian, 104 sekian. Rata-rata 115 di real systemnya, di arenanya itu 100,2 sekian. Standar deviasinya itu 1,
sedangkan di arenanya 2, sekian, variannya 1, dan di software arenanya itu 7, sekian, N adalah N-nya sama 3, lalu N-1-nya itu 2. Maka didapatkan dari tabel deskripsi T bahwa T-1 alpha per 2 sama dengan 4,3027. Jadi HW-nya itu nanti kita masukkan dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 2,484165, sehingga konsisten intervalnya adalah yaitu mu x1 dikurangi mu x2. Nah, jadi untuk hasilnya itu 10,355769 kurang dari mu 1 min mu 2 atau kurang dari 15,325979. Nah, dari perhitungan tadi kita analis bahasanya, yaitu dari hasil dapat disebutkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam pada rentang mu 1 min mu 2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat tarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Nah, di sini tadi hasil output simulasi yang kita bahas tadi. Nah, itu setelah melakukan tahap pengumpulan data dan pengumpulan data dari arena, dapat hasil output yaitu bilangan T adalah 1, T dipilih adalah 0, dan T dipilih adalah 0, pengecekan hasil T adalah 0, T adalah 0, pemberian nama kode T adalah 0, dan inspeksi adalah 0. Dari hasil verifikasi dan verifikasi yang tepat, H0 diterima karena nilai 1 berada dalam rentang mu 1 min mu 2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut adalah valid. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Berdasarkan perhitungan half width didapatkan hasil yaitu 10,357649 lebih kecil dari mu 1 min mu 2 lebih kecil dari 15,325979, yang berarti H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu 1 min mu 2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output tes produksi yang telah dilakukan PT Dimas masih belum optimal dan perlu adanya solusi perbaikan sehingga nantinya mampu memaksimalkan produksi teh dengan meminimalisir waktu dalam proses produksinya. Nah, untuk penelitian yang lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.